各位姐妹平安，感谢上帝，我们可以在网上见面。Selamat pagi saudara sekalian, kita bisa berjumpa di online ini. 这一个礼拜里面，世界被美国洛杉矶的大火灾所震惊。Di dalam satu minggu ini dunia dikejutkan dengan berita kebakaran raksasa yang terjadi di Los Angeles. 人在平安，在富足当中，忘记了造物的神，甚至于得罪了神，亵渎了神。Manusia di dalam kenyamanan, di dalam kelancaran, lupa Tuhan, bahkan berani kurang ajar dan menghujat Tuhan。那是在洛杉矶所发生的事情，有许多的这个明星在那里互相的恭维而亵渎了上帝。Itu adalah suatu pertemuan bintang-bintang film. Mereka saling memberi pujian, saling menyanjung, namun mereka menghujat Tuhan。不到2天，火灾就发生了，把这个出名的好莱坞几千个房子都烧成平地。Dan tidak sampai 48 jam, justru di Hollywood Hill, rumah-rumah yang mewah yang seperti istana, dilalap oleh api. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mendengarkan firman perkataanku dan menjalankannya, itu adalah orang yang hikmat dan bijaksana, bagaikan orang yang membangun rumah di atas batu karang. Tetapi barang siapa yang mendengarkan firmanku tidak melakukannya, itu adalah orang yang bodoh, ibarat membangun rumah di atas pasir dan tidak ada dasarnya. Begitu angin datang melanda, itu akan hancur. Saudara sekalian, mari kita angkat satu puji-pujian, batu karang yang teguh. 我们来唱一首诗歌，坚固磐石。Mari kita membangun hidup kita di atas batu karang, di atas firman Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Yang 使徒行传 di 2 章. Selamat pagi saudara sekalian, hari ini kita mempelajari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua sebagai khotbah seri kita. 刚才我们已经把这一章整章的就已经读完了，我
Barusan tadi kita sudah baca dengan silih berganti pasal ini dari ayat pertama sampai ayat 47. 那么这个使徒行传第2章讲什么呢？ Kisah Rasul pasal yang kedua ini bicarakan apa? Sebelumnya mari kita berdoa dulu. 我们先同心祷告。亲爱的天父上帝，主啊，我们今天感谢你的恩典，我们可以继续听连续的讲道。我们要从使徒行传第2章看见当日父神怎么样照着你的应许，把圣灵赐下给使徒，给当日聚集在一起祷告的信徒，让我们能够从中能够学习许多宝贵的功课，让我们能够认识圣灵降临的目的。Bapa kami di dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami bisa belajar kisah para rasul pasal yang kedua sebagai kelas seri yang kami pelajari. Tuhan, tolong kepada kami supaya melalui pasal yang kedua ini kami bisa mengetahui bagaimana Allah Bapa memenuhi janjinya, memberikan Roh Kudus kepada para rasul dan kepada murid-murid Tuhan yang lainnya yang berkumpul bersama-sama untuk berdoa, untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Tuhan tolong supaya kami mengerti pencurahan Roh Kudus. Bapa memberikan Roh Kudus, mengutusnya ke dalam dunia, mempunyai 7 fungsi seperti apa. Tuhan tolong kepada kami, tenangkan hati kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh konsentrasi belajar akan pasal yang kedua ini. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 使徒行传讲述神怎么样按照他的应许成就他的应许。在第1章第4节说，父所应许的是什么呢？就是要赐下圣灵。那么在第1章第15节说，在那个时候有120人，使徒加上其他的信徒，信耶稣的人，照着主耶稣基督升天以前的吩咐，他们那个时候在橄榄山上的对面看见耶稣升天。那么耶稣升天以前，不是叫他们不要离开耶路撒冷吗？要等候父所应许的圣灵。那么第2章就讲到父所应许的圣灵降临了。Saudara, di dalam pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 di sana mengatakan bahwa Allah memberi janji untuk mencurahkan Roh Kudus. Ya. Jadi di dalam itu ayat 4 pasal 1. Nah, pasal 1 ayat 4. Kemudian di pasal 1 ayat 15 dikatakan setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid dan rasul menaati apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Yesus naik itu ke sorga di seberang Bukit Zaitun. Setelah Yesus diangkat ke sorga dan murid-murid taat kepada Tuhan Yesus dan kembali ke Yerusalem, berdoa, menanti, menunggu janji Allah, yaitu mencurahkan Roh Kudus. Maka di dalam pasal 2 itu adalah penggenapan janji Allah, pencurahan Roh Kudus. 所以第2章是讲到圣灵的降临无选界。 Maka pasal yang kedua bicara pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta. Nah, 我要解释告诉大家无巡界是什么。 Saya mau menjelaskan di sini apa itu hari Pentakosta. 无巡界是其实无巡界原来就是旧约的一个节期。Sebetulnya hari Pentakosta ya, itu adalah satu hari raya di dalam perjanjian lama. Ya, di dalam perjanjian lama. 那么在旧约的时代是叫做什么呢？旧约的时代叫做收割节。 Di dalam perjanjian lama, jadi hari Pentakosta itu disebut hari panen, ya, hari panen. Hari lepas 7 minggu, ya, banyak namanya ya. Jadi hari panen atau hari penuaian
hari hulu hasil, ya, hari hulu hasil, hari lepas 7 minggu, 7 kali 7, nah besokannya hari yang ke-50 ya. Nah, 这个无旬节在旧约的时代呢，没有用无旬这个字，好像在新约。那么这个无旬节在旧约的时代叫做收割节，丰收的啊，或者是出熟节，出熟的这个你种的庄稼稻啊、麦啦熟了，所以叫做收割节。收割以后，这个收割什么？收割出熟的，然后他们要献上拿出熟的，献上一捆给上帝。那么从那一天算起，一直到第50天，要献上另外新的这种数据，那就是第50天了。Nah, saudara sekalian, jadi dari hari hulu hasil, jadi hasil yang pertama kan, hulu hasil, ya, hari panen itu mereka harus membawa satu berkas, satu ikatan, ya, yang baru itu ya, yang baru apa tuh ya, baru matang, baru menuai gitu ya, menuai. Jadi dibawa satu berkas itu dipersembahkan kepada Tuhan, dan mulai hari itu dihitung sampai 7 minggu. 7 kali 7, 49. Ya. Nah, besokannya hari ke-50 mempersembahkan lagi satu berkas yang baru. Jadi itu ya. Nah, 这是旧约的，itu perjanjian lama. 记得吗？我再说呀，就是出熟节的时候，收割节、出熟节的时候，献上一捆出熟的庄稼。从那一天算起，7个礼拜，就是7749，到各一天第50天，再献上另外的新的数据一捆，那就是第50天。Sekali lagi saudara ya, jadi hari Pentakosta di dalam kitab Perjanjian Lama itu disebut hari hulu hasil, hari panen. Ya, jadi waktu hari panen itu mereka mengambil satu berkas dipersembahkan kepada Tuhan. Mulai dari hari itu dihitung 7 minggu. Kemudian 7 kali 7, 49 kan. Besokannya hari ke-50 mereka mempersembahkan lagi satu korban. Itu disebut korban sajian. Korban sajian. 这个新的书记，书就是不是牛不是羊， korban sajian itu bukan kambing bukan domba, jadi enggak ada daging itunya ya, su kayak vegetarian gitu, veggie begitu ya. 那么这个在希腊文里面呢，这个无旬节 hari Pentakosta itu di dalam bahasa Greka， 新约的圣经是用希腊文写的。 Kitab Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Greka atau bahasa Yunani. 旧约的圣经是用希伯来文写的。Kitab Perjanjian Lama ditulis di dalam bahasa Ibrani, bahasa Israel, bahasa orang Yahudi. Ya. Tapi Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Greka atau bahasa Yunani. 新约的圣经是用希腊文写的。这个无旬节 Pentakosta 是从希腊文来的。 dari kata Greka, ya, Pentakosta, Penta itu 5, Penta 5. 美国不是一个 Pentagon 吗？ Amerika ada satu gedung nama Pentagon, ya, itu ada 5 sudut 5 sisi, ya. Pentakosta, ya, yaitu 50. 中文就很清楚了，中文lebih jelas lagi ya. 中文 sama 希腊文 sama, cuma Indonesia itu ya. Kalau Mandarin sama bahasa Yunani sama. 5, 5, 旬 itu 10. 1个月有3旬, 1 bulan ada 3 旬. 3旬, 中旬, 下旬. Ya, kalau 中文ya. 3旬 10 yang ke atas, 中旬 10 di tengah, 下旬 10 di bawah. 1 bulan ada 3 旬. 5旬
Usun 5, 10 jadi 50. Usun Jie. Yunani juga bahasa Yunani juga itu Pentakosta ke-50, ya, ke-50, hari ke-50. Nah, kan saya sinjau ada Julia ke Usun Jie sama. Tadi saya bicarakan hari Pentakosta pada kita zaman perjanjian lama, ya, 7 kali 7 habis panen, besokannya kasih korban sajian yang ke-50 itu. Nah, 新月的无旬节也有50的意义. Jadi Pentakosta di dalam perjanjian baru juga ada 50-nya. 怎么算呢？就是从耶稣基督复活，一直到耶稣基督复活， Yesus Kristus mati dan bangkit, kan masih ada 40 hari. Ya, 40 hari dia masih di bumi kan? 有40天，耶稣还在世上，是吗？做什么呢？重复的显现，记得吗？ Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia masih ada 40 hari di bumi, ya kan? Di bumi. Nah, terus hari ke-40 di 40天, hapus 40天嘛. Hari ke-40 Yesus kan diangkat ke surga, ya, diangkat ke surga. 那么耶稣不是告诉他们说，你现在不能够去传福音，sekarang belum bisa pergi menginjil. 你要等候，你们 harus tunggu apa？ 等候父的应许，就是把圣灵降下。你们得到圣灵以后，你们才能够去传福音。Ya, jadi kamu harus tunggu sampai Tuhan memberikan janjinya, yaitu mencurahkan Roh Kudus. Nah, orang-orang yang percaya Tuhan sudah dapat Roh Kudus, baru ada kekuatan bisa pergi memberitakan Injil. Ya, 那么耶稣说了这个话呢，他就被接升上去。Setelah Yesus diangkat, murid-murid taat, 门徒顺服， kembali ke Yerusalem, ya kan? Betul Yerusalem, 就祷告。 Mereka kembali ke Yerusalem berdoa. 哪些人呢？使徒还有其他的信徒，还有一些的妇女。Ya, jadi mereka kembali ke Yerusalem, naik ke satu ruang di atas, naik satu keloteng. Ya, mereka berdoa. Ada rasul, ada murid-murid Tuhan yang lain, murid tapi bukan rasul, ya, dan juga ada beberapa wanita. Ada 120 orang berdoa di situ, ya, berdoa di situ. 当他们在祷告的时候呢，圣灵就降临。Jadi 120 orang itu mereka berdoa selama 10 hari. Jadi Yesus 40 hari, ya, naik ke surga. Lalu murid-murid tunggu 10 hari. Jadi pada hari ke-50, ya, 圣灵就降下。 Pada hari ke-50 setelah Yesus bangkit, ya, maka Allah memenuhi janjinya mencurahkan Roh Kudus, ya, kepada rasul-rasul dan kepada orang-orang yang berdoa di situ. Ada paling sedikit, kira-kira ada 120 orang. 所以当我们讲无旬节的时候, waktu kita bicara hari Pentakosta, 有2种的意义, ada 2 makna. 可是我们现在所讲的多数都是指新月的圣灵降临，是吧？ Jadi hari Pentakosta itu ada 2 makna, yang dari PL, yang di PB. Cuman kalau kita sekarang bilang hari Pentakosta, kebanyakan mengacu kepada yang di dalam perjanjian baru, pencurahan Roh Kudus, ya kan? 圣灵的降临, ya, 圣灵的降临。这一点呢，大家明白吗？所以旧约的无旬节是丰收的，ya. Pentakosta di dalam perjanjian lama itu panen, panen raya. 丰收什么呢？丰收你所种的庄稼， panen raya untuk tanaman-tanaman yang gandum, ya, hasil bumi. 新约的无旬节也有丰收的意思。 Pentakosta di dalam perjanjian baru juga ada makna panen. Ada makna. 丰收什么呢？新的灵魂归向主。 Panen apa? Panen jiwa-jiwa baru yang bertobat, terima Tuhan Yesus, langsung diberikan Roh Kudus. Ya, itu juga panen. Yesus kan bilang sama murid-muridnya, Yesus
耶稣不是跟门徒说吗？你跟随我，我要叫你得人如得鱼。Tuhan Yesus kan bilang waktu memanggil murid-muridnya, manggil rasul, mari ikut aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Ya kan? Satu panen juga，就业的是丰收你种的庄稼，新月呢，你丰收新的灵魂归向你，那就是教会的诞生，初期教会的诞生就是无旬节，所以无旬节也是圣灵降临节，也是教会的诞生，不是领2堂过1堂什么，不是，整个的教会的诞生。Jadi saudara, kita hari Pentakosta di dalam Perjanjian Baru, hari pencurahan Roh Kudus, ya, di mana ada 3.000 orang karena khotbah daripada Petrus dan rasul-rasul yang lain, sehingga ada 3.000 orang merasakan mereka berdosa, terima Tuhan Yesus, ya, mengaku dosa, menyesali, bertobat, terima Tuhan Yesus, dan dibaptis pada hari itu ada 3.000 orang. Disitulah lahir gereja, mulai didirikan. Cuma bukan gereja Satapan Rohani, GKJ, GKP, baptis bukan. Gereja secara universal lahir pada hari Pentakosta. jadi在新约的时代，这个无旬节也是圣灵降临节，也是教会诞生的那一天。明白？ Jadi kalau di dalam Perjanjian Baru hari Pentakosta, satu adalah hari pencurahan Roh Kudus, yang kedua adalah hari lahirnya gereja jemaat secara universal. Jadi 宇宙性的，ya bukan kata gereja ini gereja itu Pentakosta, gereja Metodis, bukan, gereja seluruhnya lahir pada hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. 第一批领受圣灵的人3000， yaitu grup yang pertama 3.000 orang. Ya, digerakkan oleh Roh Kudus. Petrus khotbah digerakkan oleh Roh Kudus, dan pendengarnya juga Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka, menyadarkan dosa-dosa mereka. Mereka terima Tuhan Yesus, mereka dibaptis. Gereja lahir. Ini Mama. 旧约的五旬节跟新约的五旬节，paham ya, saudara sekalian ya? 好了，那我们现在看五旬节。 圣灵降临的情形怎么样？ Sekarang saja kita mau bicarakan bagaimana keadaan Allah mencurahkan Roh Kudus dalam dunia ini. 在第2章第1节说，五旬节到了，门徒聚集在一处，忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子，又有石头，好像火焰显现出来，分开落在他们个人的头上，他们就都被圣灵充满，按照圣灵所赐的口才说起别国的话。Ya, itu dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat saya bacakan bagaimana keadaan pencurahan Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah, banyak lidah, seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap jatuh pada mereka masing-masing, jatuh di kepala mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, 那么在无旬节圣灵降临的时候有什么呢？有很大的响声。waktu Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya, ayat 2 dikatakan ada suara yang besar sekali, ya. 然后有风，很有力的风吹过， suara yang besar dan ada angin yang besar yang meniup memenuhi seluruh rumah mereka. Angin, 风是什么呢？风是象征圣灵。Angin itu melambangkan, angin kan kalau yang kencang kuat, saudara, rumah bisa rubuh, ya kan? Rumah bisa rubuh. 这个风有很大的力量，风是象征圣灵，圣灵降临的时候有能力。 Jadi waktu Roh Kudus dicurahkan, ada suara besar dan ada angin yang meniup memenuhi ruangan rumah itu. Angin
lambang daripada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ada kekuatan dan memberi kekuatan ya kepada manusia. 然后呢，第三节说有很多很多的石头，这个石头呢好像火焰，很多石头分开就落在他们的头上。使徒啊，不是有120个人啊，这个石头呢好像火一样落在他们的头上。Jadi waktu itu kan ada 120 orang doa ya di ruang cukup besar ya. Jadi ada Roh Kudus itu saudara dicurahkan seperti apa? Ada lidah kayak api begitu, api-api tapi berbentuk lidah ya, banyak lidah-lidah ya. Jadi turun di atas diri, atas kepala orang-orang yang ada di situ, rasul dan murid-murid Tuhan yang lainnya ya, yang lainnya ada di situ ya. Ya juga ada wanita kan di situ yang berdoa, yang bersama-sama, yang menantikan kedatangan Roh Kudus kan, ya. Nah, jadi ada lidah-lidah itu yang turun di atas kepala mereka. 第4节说，他们就被圣灵充满。ayat 4 dikatakan, maka begitu lidah-lidah yang seperti api turun di atas diri mereka masing-masing, ya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, lalu mereka dipenuhi Roh Kudus. 按着圣灵所赐给他们的口才，说起别国的话来。Jadi mereka dipenuhi Roh Kudus bagaimana? Bagaimana mereka dipenuhi Roh Kudus? Dan demikianlah dikatakan mereka mulai berbicara. Ya, ayat yang keempat. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata. Berkata-kata, ngomong. Pakai bahasa apa? Bahasa-bahasa lain. 说起别国的话，说起别国的话，圣灵降临，让使徒充满能力。Pencurahan Roh Kudus di atas diri rasul-rasul dan di atas diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang itu setelah mendapat Roh Kudus mendapatkan kuasa. Lalu mereka ngomong apa? Ngomong pakai bahasa apa? Pakai bahasa yang lain, ya. 说起别国的话，所以这个时候呢，圣灵的充满，他们不是讲方言，ya. Jadi di sini kita melihat orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam pasal yang kedua, mereka berbicara bukan bicara bahasa roh. Bukan bahasa roh. Bahasa roh itu bahasa yang nggak ada di dalam dunia. Tapi ini dikatakan apa? Bahasa apa dikatakan? Piekwo. Bahasa apa? Pakai bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa lain di dalam bahasa Mandarin, bahasa-bahasa negara lain yang ada di dalam dunia. Kalau bahasa roh nggak ada di dalam dunia. Saya percaya ada bahasa roh, tapi bukan semua orang. 我相信方言，但是不是所有的人都有方言。如果你得到方言，你自己在家里跟上帝说，因为你说人家看听不懂。Kalau saudara dapat bahasa roh, itu buat saudara yang ngomong sama Tuhan di dalam doa. Yuk ngomong di sini, orang nggak ngerti kok, buang-buang waktu orang. Paham saudara? Jadi pada waktu itu mereka pasal 2 ya khususnya ya. Nanti kalau bahasa roh di dalam surat Korintus ada lagi, itu lain urusannya. Di sini bilang punya, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus membicarakan bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa luar negeri, bahasa-bahasa negeri-negeri yang lain, seperti itu. Ya. Nah, 为什么这些使徒说起变过的话呢？ Kenapa para rasul khotbah bicara pakai bahasa-bahasa negeri yang lain? Itu kan terjadi di Yerusalem, ya. Nah, kesetai Yerusalem. Murid-murid Tuhan Yesus kan orang Israel, orang Yahudi, ya kan? Orang Yahudi. Jadi ibu kotanya kan di Yerusalem. Bicara si pelaiba dong, harus bicara Ibrani dong, bicara Israel dong, ya kan? Dengar mereka. Kenapa bicara pakai bahasa-bahasa negara yang lain? 我刚才不是说吗？无须借
早在旧约的时代就已经有了。Tadi saya katakan bahwa hari Pentakosta itu di zaman perjanjian lama sudah ada. 所以无旬节是犹太人的三大节气之一。Jadi hari Pentakosta adalah salah satu hari raya dari 3 hari raya besar. Pentakosta adalah satu hari raya. 所以犹太人呢，就在旧约的时代已经庆祝无旬节。Jadi orang-orang Yahudi di dalam perjanjian lama hari Pentakosta mereka udah merayakan. 到了新约的时代 sampai zaman perjanjian baru 到主耶稣的时代 zaman-zaman Tuhan Yesus 那个时候已经有很多犹太人散住在世界各地方。Jadi waktu sampai perjanjian baru sampai waktu zaman Tuhan Yesus orang-orang Yahudi pada waktu itu sudah terpencar ada di mana-mana. Ya, sudah terpencar ada di mana-mana di mancanegara. 所以呢，这些分散的犹太人在新约的时代，他们还是照着在旧约的时候嘛，是吗？还是五旬节的时候，从各个国家，从阿拉伯刚才我们读了呀，从罗马，从各个地方呢，他们就旅行了，来到耶路撒冷。有的是旅行，有一些虔诚的犹太人是回到耶路撒冷过节了，过旧约时代的五旬节了。Ini saudara, orang-orang Yahudi yang sudah terpencar di mana-mana, ya, kayak orang Chinese di mana-mana juga ada kan kalau zaman dulu kalau konyak dulu saya masih kecil ya, pulang cungkol, konyak. Dulu kan gitu, ya kan? Nah, mereka juga udah terpencar di mana-mana itu ya. Ini udah di dalam perjanjian baru ya, termasuk di dalam zaman Tuhan Yesus. Jadi orang-orang Yahudi yang di mana-mana, waktu hari Pentakosta, mereka datang, pulang kampung. Ya, pulang kampung ke negara ke tentu ke Yerusalem ya ibu kota ikut hari raya. Ada yang jalan-jalan, ada yang orang-orang Yahudi yang soleh ya saudara, mereka merayakan hari Pentakosta. Nah, 就在那一天，神把圣灵降下。Nah, waktu jadi orang-orang itu waktu pula merayakan hari Pentakosta. Nah, di hari yang ke-50 itu, hari ke-50 Yesus sudah bangkit kan? Ya. Pencurahan Roh Kudus. 那这些散住在各国的犹太人呢，有很多是在国外生长的，好像你在印尼，我们在印尼生长了。Jadi orang-orang Yahudi yang terpencar itu, yang udah tinggal di luar negeri udah lama, ada yang mereka udah lahir di situ. Kayak kita ini Chinese ini. Emang lahir di Chinese, lahir di sini kok kita. Ada tanah air kita ini, ya kan? Nah, jadi yang lahir di Roma ngomong bahasa Roma dong, ya kan? Yang lahir di Yunani ya bahasa Yunani. Yang lahir di tanah Arab ya ngomong bahasa Arab dong, orang-orang Yahudi itu, ya kan? Jadi ngomong mereka orang Yahudi, tapi mereka juga lahir di mana mereka ngomong bahasa itu dong. Nah sekarang orang-orang ini pulang ke Yerusalem, makanya 所以呢，神给这些使徒有讲别国的话的能力，其实他们不会嘛。可是因为外面有好多的人来了，所以这些使徒啊，不单单是彼得，还有其他的使徒呢，就用那些人的话语说话讲道。Jadi karena ada orang-orang Yahudi yang datang dari mana-mana itu, maka Tuhan memberikan kemampuan kepada rasul yang Yahudi ini ya, anak Yahudi, memberikan mereka kemampuan untuk bisa khotbah berbicara pakai apa bahasa-bahasa itu yang datang dari luar negeri, yang dari Arab, yang dari Yunani, yang dari Roma, yang dari mana-mana itu. Nangkep ya? 所以呢，这些从外面来的人听见，哎，奇怪。他们不是加利利人吗？为什么能够说我们的家乡的话呢？ Jadi orang-orang Yahudi yang kembali dari mana-mana itu kaget heran, ini rasul-rasul kan orang sini, ya kan? Orang asli di sini ya. Kok bisa ngomong yang di tempat
kita itu, dia kan udah tinggal di mana orang Yahudi. Kok bisa ngomong bahasa Arab ya? Kok bisa ngomong bahasa Latin Roma? Kok bisa ngomong dari Yunani, Korintus dari mana-mana? Mereka heran. 所以有人说，使徒，你可能是追求。ini orang kayaknya, ini suci, ramai tuh ya. Orang ada yang ngomong bahasa ini ramai kan hari raya. Ribuan orang datang di Yerusalem. 有成千上万的人来到耶路撒冷过节。Jadi banyak orang merayakan, penduduk setempat, orang Yerusalem, orang-orang Yahudi yang datang dari kebakar itu ribuan orang. Memang udah ramai gitu ya. Tambah-tambah ada 有这个现象 ada fenomena ngomong bahasa ini loh. Jadi kayaknya wah tidak chaos ya, tidak kacau ya, cuma ramai begitu ya, keadaan belum pernah terjadi. 所以有的人说，哎呀，他们既像他们第13节，他们是追求 dalam ayat 13 mereka ada yang bilang ini orang-orang di rasul-rasul pada mabuk kali ya. Orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ini rasul-rasul pada ini ngomong-ngomong bahasa-bahasa itu ya. Pada ini kali pada mabuk nih. Peter cucang sila. Ya. Petrus dan rasul-rasul lain di ayat 14 mereka berdiri. 他们说我们不是醉酒 kita nggak mabuk. 酒醉的人应该是晚上吧? Kalau mabuk anggur malam dong minum, ya kan? 第15节，现在刚刚到使出。Yang mabuk kan malam, ini sekarang baru jam 9 pagi. Masa kita mabuk? Itu bukan mabuk. Lalu kalau bukan mabuk, apa dong? Apa nih? Kok bisa begini nih? Peter 就说，这个呢，就应验了旧约的先知约珥的预言。Petrus menjelaskan ini keadaan sekarang ini adalah penggenapan dari nubuat Nabi Yoel. Yoel yang semana? Nabi Yoel pernah bernubuat apa? Yoel 在你看第17节，这正是先知约珥所说的。约珥说什么呢？上帝说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦啊！在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言，还有呢，这里说第21节，到那时候，凡求告主名的，就必得救。Saudara, Nabi Yoel ngomong apa? Di dalam ayat 16, Nabi Yoel dia bernubuat. Ya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Yoel ngomong apa? Nah, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku, kata Tuhan, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki, hamba-hambaku perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya, jadi di sana dikatakan, dan ayat 21, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 所以呢，彼得说，我们不是追求，kita bukannya mabok arak. Ini genap janji Allah di dalam perjanjian lama melalui Nabi Yoel. Ya, Nabi Yoel 这个Yoel 讲很多的预言，这个无旬节应验其中的一个部分。有一些Yoel的预言到现在都还没有成就。要到耶稣基督降临的时候， Saudara, Nabi Yoel menubuatkan banyak perkara, ya, banyak nubuat. Sebagian terjadi waktu hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Tetapi ada nubuat Nabi Yoel sampai hari ini belum terjadi. Nanti tunggu kedatangan Yesus, kiamat, ada hari kiamat.
hari kedatangan Yesus kembali. 所以这个解释预言不容易，因为这个时间过去、现在、将来的。Jadi saudara mau menerjemahkan nubuat itu tidak gampang. Karena nubuat Tuhan itu ada sebagian yang jadi pada 1 bulan kemudian, mungkin 1 tahun kemudian, waktu Nabi itu bernubuat, di masa Nabi masih ada, bisa nubuat itu genap. Tapi ada nubuat-nubuat yang setelah Nabi itu mati baru genap. Nah, seperti nubuat Nabi Yoel, ya, ada sebagian terjadi di sini pencurahan Roh Kudus. Tapi ada yang dikatakan matahari gelap dan sebagainya, itu belum terjadi. Pada waktu itu sampai sekarang juga belum. Nanti kiamat itu pasti akan terjadi, saudara. Ya. Nah, 所以呢，我刚才说了，彼得就解释，ya, Petrus sudah menjelaskan akan hal itu, ya. 所以呢，这些使徒被圣灵充满，说别个的话，说什么呢？ Rasul-rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus berkata-kata di dalam bahasa luar negeri, bahasa yang lain, bahasa yang ada di dalam dunia, ya. Itu bahasa yang bersangkutan dengan orang-orang yang datang-datang itu, datang dari mana gitu, ya. Apa yang dia ngomongin? 他们讲什么呢？他们讲说什么呢？我们来看第2章。我们来看第2章，这些人说了什么呢？ Apa yang dibicarakan oleh mereka? 我们来看第11节，第11节。这些人都听见他们用我们的乡谈讲说什么？讲说什么？11节乡谈节。ayat 11. Ya, orang datang dari mana, dari mana, dari mana. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut-penganut agama Yahudi. Orang dari mana? Orang dari Kreta, dari Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa, saudara? Baca, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. 所以这些人讲说用别的话行上帝行神迹，讲什么？讲上帝大能的作为，就是叫耶稣死了复活，叫每一个信他的人能够得救。有哪一个人死了复活呢？这不是神的大作为。Jadi saudara, perbuatan-perbuatan Allah yang besar, perbuatan apa? Perbuatan Allah di atas diri Yesus. Yesus datang ke dalam dunia, ya kan? Mengabarkan Injil, dipangkat di kayu salib, mati, hari yang ketiga bangkit dan kembali ke surga. Ini adalah perbuatan Allah yang besar, ya, perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Saudara sekalian, 所以姐妹们，讲别过的话，主要的，或者是你讲预言也好，讲别的预言也好，不是讲自己的事。我怎么厉害？我怎么厉害？ Saudara, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa negara yang lain, atau juga kalau kita lihat mereka bernubuat ini itu, ya, para ini hamba-hamba Tuhan dan rasul, yang dibicarakan adalah perbuatan Tuhan, bukan perbuatan saya bagaimana hebat, ya, saya bisa bernubuat, saya bermimpi, apa itu, semua aku. 不是讲说神的大作为, ya. Jadi bukan bisa saya hebat, saya lihai. Tidak, saudara-saudara. Bicara apa? Bicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Bukan yang dilakukan oleh saya. Tauji ziji, meninggi-ninggikan diri. Bukan seperti itu, saudara sekalian. Jadi ini yang kita harus perhatikan. 讲说别过的话，讲说别过的话。所以我们看见，这就是在第12章里面，在第2章里面。所以当彼得讲这些话的时候， waktu Petrus khotbah bicara akan hal-hal yang seperti demikian,
然后呢，彼得继续说什么呢？在第2章第36节，pasal 2 ayat 36. 故此以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，上帝已经立他为基督了。Ayat yang ke-36, pasal yang kedua. Kata Rasul Petrus, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bukan hanya kira-kira tahu, harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib. Kamu pantek Yesus ya. Tapi dikatakan kamu menyalibkan Yesus, tapi Tuhan bagaimana? Tuhan menjadikan dia Kristus, ya. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. 你们所钉十字架的，上帝已经立他为基督。Ya, orang yang kamu pantek dia sudah bangkit. 这个事情是很新鲜，刚刚发生50天。Saudara, ini mereka masih ingat terang sekali. Ini baru urusan 50 hari. Ya, 51 hari, 53 hari, 54 hari yang lalu kamu pantek Tuhan Yesus kan? Ya, 3 hari kemudian dia bangkit kan? Jadi ini urusan baru 50 hari. Jadi perbuatan Tuhan yang besar, perbuatan Allah yang besar, yaitu membangkitkan Yesus yang kamu sudah pantek di kayu salib. Dia udah bangkit sekarang. Ya, ini perbuatan Allah yang besar. 37节，众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎么样行呢？”彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。这个应许是给你们和你们的儿女，并一些在远方的人。” Saudara, di dalam setelah Petrus ngomong demikian, bagaimana orang-orang yang benar-benar berkorban? Ayat 37. Ketika mereka mendengar Petrus berkata hal itu, hati mereka sangat terharu. Di dalam bahasa Mandarin, hati mereka seperti tersayat-sayat. Ya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Ya, tanya kepada Petrus, kepada rasul lain. Dia bilang apa? Apa? Kalau begitu gimana dong? Kita udah berdosa. Kita kan bilang salibkan dia kan gitu. Waktu Petrus bilang, saya nggak dapat dia salah, ada salah apa loh? Jadi gimana? Ya, Pilatus sudah tahu tuh, ada semua cuy, aman bukan? Pokoknya ting saja. Jadi Pilatus bilang saya nggak kedapatan nih. Apa salah Tuhan Yesus mau dilepas? Mereka nggak peduli. Pokoknya pantikan dia. Nah, 现在彼得说他复活了，你们钉死他，上帝叫他复活。Petrus bilang, kalian pantek dia kan? Walaupun bukan pakai tangan kamu, suara mau pantekan dia sehingga Pilatus kayaknya kejepit gitu ya. Jadi udah pantek seperti itu. Nah sekarang orang yang kamu pantek dia hidup loh. Ayo, dia bangkit loh. Lalu bagaimana? Takutlah mereka. Ya, mereka tanya kepada Petrus, jadi gimana dong? Apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yang barang siapa yang berseru akan nama Tuhan akan diselamatkan. Memang kamu udah berdosa, bagus kamu tahu dosa, kamu mau bertobat. Justru itulah maksud kedatangan Tuhan Yesus. Supaya barang siapa yang berseru akan namanya, mereka bisa diselamatkan. 然后第40节，彼得还用很多的话做见证，劝勉他们说：当你要救自己，脱离这弯曲悖谬的时代。Ayat 40, Petrus masih bilang, dan dengan banyak perkataan lain, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan Petrus
mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kamu datang, kamu terima ya akan keselamatan Tuhan. 41节，于是领受彼得的话，彼得的讲道啊，他们就受洗。那一天，门徒约添了3000人，这就是初期教会的诞生。Ayat 41, ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan khotbah Petrus dan rasul-rasul itu memberi diri dibaptis pada hari itu. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Itulah hari kelahiran gereja. HUT, ulang tahun gereja. Bukan GSRI, bukan gereja Metodis, Pantekosta, Baptis, bukan. Gereja 宇宙性的 secara universal. 那么这些信耶稣的人信了以后怎么样呢？ Orang-orang yang udah percaya Yesus itu bagaimana hidupnya? Ya. 第2章42节，众人都惧怕，这个惧怕是好的、健康的惧怕。使徒又行了许多神迹，信的人都在一处，反复共用，卖了田产家业，找个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，横切在圣殿里，在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美上帝，得众民的喜爱。主将得救的人数天天加给他们。Orang yang percaya Tuhan, jadi gereja yang semula bagaimana menjalankan kehidupan kegerejaan mereka di dalam ayat yang ke-43. Mereka ketakutan, ya, maka ketakutanlah mereka. Takut ini takut apa? Takut yang sehat, takut binasa, ya kan? Takut durhaka kepada Tuhan, maka bertobat, ya. Nah, sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka jual rumah, jual apa, hartanya nanti dipakai bersama-sama. Ya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Segala yang keperluan masing-masing. Ya. Keperluan masing-masing. Nggak tamak, nggak serakah, nggak temah, ambil banyak-banyak gitu ya. Ambil secukupnya. Ya, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari. Ya, tiap hari di dalam rumah Tuhan. Mereka memecahkan roti perjamuan kudus. Ingat penderitaan Tuhan, ingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Memecahkan roti, ya, di rumah-rumah masing-masing secara bergilir. 3.000 orang bagaimana gereja memuat di rumah-rumah gilir, entar di rumah ini, entar di rumah saya, ada kelompok-kelompok kecil bergilir, ya, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, jujur, tulus, enggak hati bengkok, ya, sambil memuji Tuhan, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan 每一天把新的人数加给他们， ya, tiap-tiap hari menambahkan jumlah mereka orang-orang yang diselamatkan. Setiap hari ada banyak orang yang bertobat datang kepada Tuhan. 这就是初期教会的情形. Ini adalah keadaan gereja mula-mula. 信徒如果不同心，如果没有彼此交接、团契，不守圣餐，不纪念主的爱，不同心祷告，主不会把得救的人数加给教会。Saudara, sampai hari ini juga demikian. Prinsipnya sama. Tuhan tidak akan memberkati gereja yang tidak sehati. Luarnya iya, dalam hatinya gontok-gontokan. Nggak diberkatin, saudara. Ya. Nggak berkati jemaat yang nggak mau bersekutu, jiaojie. Nggak mau bersekutu, nggak mau perjalanan kudus, nggak bersehati berdoa, nggak memuji Tuhan, selalu mengeluh, bersukut-sukut, marah-marah, nggak diberkatin, saudara. 我们要我们的教会，要我们的团契增长. Kita mau gereja kita bertumbuh, kita mau komisi wanita bertumbuh, 我们要
从初期的教会学习. Kita harus belajar meneladani gereja mula-mula ini. Mari kita berdoa. 每个人你为教会祷告，为团契祷告. Setiap orang berdoa untuk gereja kita, untuk komisi wanita kita. 天父上帝，你把初期的教会的诞生，信徒们怎么样过教会的生活，记录在圣经，借着路加一生记录，让我们知道，不是单单知道，不是好像读历史，看历史的影片，看历史的小说，乃是叫我们从初期的教会学习他们。学习他们的祷告，学习他们怎么样听道，学习他们怎么样在一起彼此相爱，彼此的分享，让我们今天我们的教会，我们的团契也因此能够增长。Terima kasih Bapak Surgawi melalui Dr. Lukas mencatat lahirnya gereja dan memperlihatkan bagaimana gereja mula-mula menghidupkan, menjalankan hidup kegerejaan mereka, supaya kami bisa belajar dari gereja mula-mula, meneladaninya dan melaksanakannya di dalam gereja kami, di dalam persekutuan komisi kami, supaya dengan demikian gereja dan persekutuan bisa berkembang, bisa bertumbuh. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja. Amin. 今天我们从使徒行传第2章看见，当圣灵降临的时候，使徒彼得和其他的使徒为耶稣基督做见证，传讲信息。其中之一，彼得说：“你们所钉十字架的耶稣基督，上帝叫他从死里复活。”所以那些听彼得讲道的人，他们就对彼得说：“那我们应该怎么办呢？”彼得说：“要悔改，要认罪，要接受洗礼，接受耶稣做你个人的救主。”当天，因着神的话感动他们的心的有3000人悔改认罪，接受耶稣做他们个人的救主。那一天，五旬节的时候，这个教会就诞生。Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, Rasul Petrus berkata kepada orang-orang yang mendengarkan khotbah Rasul, Petrus berkata, "Kamu memantikan Yesus di atas kayu salib, namun Tuhan Allah Bapa membangkitkan dia dari antara orang mati. Apa yang kamu salibkan, Yesus yang kamu salibkan, tapi Bapa membangkitkan dia hidup." Sehingga orang-orang yang mendengar khotbah Petrus merasakan bersalah, berdosa. Mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kita lakukan? Kami lakukan. Petrus berkata, bertobatlah. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari itu ada 3.000 orang bertobat dan menerima baptisan. Mereka bisa mendapat keselamatan. Saudara, kita angkat satu puji-pujian. Aku hanya seorang berdosa. Kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adil. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Aku hanya seorang berdosa. 我是个罪人。我们认罪悔改，在神的面前，上帝要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义，要谦卑，要悔改，接受耶稣做我们个人的救主。我这是个罪人。所有不非是接受，都是主赐下在我心之后，故我不自夸，骄傲为在，我只是个罪人，蒙救
一切的罪啊的赦免，赞美主耶稣，荣耀归天父。我是个罪人，蒙救恩。Kini ku telah diselamatkannya, hatiku penuh dengan gembira. Ku mau selalu memujinya, karena ku telah diselamatkan. Aku penuh dosa, selamatlah. Anugerah Tuhan selamatkan. Pujilah Yesus, muliakan Bapa. Kini ku telah selamatlah. Dulu dosa perintah hatiku, menjauhkan langkahku dari Tuhan. Kini Injilnya